Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Latifah dengan NIM 19+106051 dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya izin mengulas kembali terkait dengan materi kontrasepsi dalam mata kuliah pelayanan keluarga berencana atau KB. Biodata saya dengan nama Anissa Latifah dengan NIM 19+106051. Penugasan ini guna memenuhi mata kuliah asuhan pelayanan keluarga berencana. Saya dari kelas B. Yang pertama yaitu terkait alat kontrasepsi kondom. Kondom adalah sambungan atau sarung karet yang terbuat dari berbagai bahan, di antaranya yaitu lateks atau karet, adapun plastik atau vinil, serta bahan alami yang terproduksi dari hewani yang dipasangkan pada penis saat berhubungan. Kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis berbentuk silinder dengan bermuara pinggiran tebal yang digulung berbentuk rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya yaitu 0,02 mm. Adapun untuk manfaat kondom atau fungsi kondom, yang pertama dapat mencegah kehamilan dan dapat melindungi dari infeksi menular seksual termasuk HIV. Bagi klien atau pasangan yang memiliki IMS seperti HIV. Yang kedua, sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama, apabila penggunaan kondom tersebut digunakan dengan benar. Selanjutnya, bisa dipakai bersamaan dengan metode KB yang lain, seperti KB suntik, KB pil, maupun KB yang lainnya. Selanjutnya, mudah dan dapat digunakan. Dijual di mana saja, bahkan pemakaiannya juga mudah. Selanjutnya, untuk penggunaan kontrasepsi kondom tersebut dapat dibicarakan dengan pasangannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam alat kontrasepsi kondom yang pertama yaitu tanggal kadaluarsa. Biasanya tahan sampai 5 tahun jika disimpan dengan yang baik. Yang kedua yaitu pemakaiannya disposable, hanya dapat digunakan 1 kali. Kemudian jangan disimpan di tempat panas ataupun lembab, simpan di suhu ruangan. Apabila disimpan dalam suhu yang panas akan terjadi kering dan mudah robek. Dan sebaliknya apabila disimpan di tempat yang lembab akan terjadinya pelengketan. Selanjutnya, dalam penggunaan alat kontrasepsi kondom, jangan menggunakan baby oil sebagai pelumas ataupun pelumas yang lainnya karena dapat melembekkan dan membuat bocor pada alat kontrasepsi kondom. Selanjutnya yaitu cara penggunaan kondom yang benar. Yang pertama, gunakan secara hati-hati saat membuka kemasan. Jangan sampai tergores atau terjadi sobekan pada kondom. Dapat digunakan saat penis terjadi ereksi. Yang kedua, gunakan kondom hingga ke dasar penis hingga menutupi seluruh dasar penis. Kemudian, kondom dapat dilepaskan setelah ejakulasi selama penis masih mengeras dan meregang dalam cincin kondom. Selanjutnya untuk pembuangannya yaitu dibuang dengan cara diikat dan dimasukkan ke dalam plastik atau kertas atau pembungkus dari kondom tersebut dan dibuang di tempat yang sampah. Selanjutnya yaitu macam-macam kontrasepsi. Yang kedua yaitu alat kontrasepsi KB atau pil. Pil KB adalah kontrasepsi sebagai pencegah kehamilan atau pencegah konsepsi yang digunakan dengan cara peroral atau kontrasepsi oral. Pil KB disukai karena relatif mudah didapat dan digunakan serta harganya yang murah. Pil KB atau oral contraception, pil merupakan alat kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk pil yang dimasukkan melalui mulut atau diminum. Pil KB akan efektif dan aman apabila digunakan secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada 5 jenis dari pil KB atau kontrasepsi oral. Yang pertama, pil kombinasi.
Pil kombinasi itu mengandung estrogen dan progesteron dan diminum sehari sekali. Pada pil KB kombinasi mempunyai dua macam kemasan. Yang pertama yaitu kemasan 28 hari, di mana 7 pil digunakan dalam minggu terakhir pada setiap siklus. Tidak mengandung hormon wanita. Sebagai gantinya adalah zat besi atau zat iren. Pil-pil ini membantu pasien untuk membiasakan dari minum pil setiap hari. Yang kedua, kemasan 21 hari. Seluruh pil dalam kemasan ini mengandung hormon. Intervalnya yaitu 7 hari. Tanpa pil akan menyelesaikan satu kemasan terlebih dahulu, kemudian kembali ke permulaan kemasan baru. Pasien mungkin akan mengalami haid setelah 7 hari, tetapi pasien harus memulai siklus pil baru pada hari ke-7. Setelah menyelesaikan siklus, pada siklus sebelumnya, walaupun haid datang atau tidak, jika pasien merasa mungkin hamil, ia harus memeriksakan diri. Jika pasien yakin ia minum pil dengan benar, pasien dapat mengulangi pil tersebut sesuai jadwal walaupun haid tidak terjadi. Yang selanjutnya yaitu pil KB kontrasepsi oral tipe sekuensial. Pil dibuat seperti urutan hormonal yang dikeluarkan oleh ovarium pada tiap siklus. Maka berdasarkan hormon tersebut, estrogen hanya diberikan selama 14-16 hari pertama, diikuti oleh kombinasi progesteron dan estrogen selama 5-7 hari terakhir. Yang ketiga, pil KB tipe pil mini. Pil mini kadang-kadang disebut sebagai pil masa menyusui. Pil mini KB hanya mengandung progesteron saja dan diminum sehari sekali. Kandungannya yaitu berisi di derivat progestin, norepinephrine atau norgestrel dengan dosis kecil terdiri dari 21-22 pil. Selanjutnya yaitu pil KB dengan tipe pil pasca senggama atau morning after pill, yaitu mengandung hormon estrogen dosis tinggi yang hanya diberikan untuk keadaan darurat saja, seperti kasus pemerkosaan dan terjadinya kondom bocor. Selanjutnya yaitu pil KB dengan jenis once a month pill, yaitu di mana dia mengandung hormon estrogen yang long acting, yaitu pil yang diberikan untuk wanita yang mempunyai biological life panjang. Adapun sisi kelemahan dan kelebihan dari pil oral kombinasi ini. Yang pertama, kelemahannya mahal. Penggunaan pil harus diminum setiap hari dan bila lupa diminum akan meningkatkan kegagalan, terjadinya pendarahan atau bercak. Yang keempat, adanya interaksi dengan beberapa jenis obat. Yang kelima, tidak mencegah penyakit infeksi menular seksual. Efek samping dapat terjadi ringan atau panjang. Dan untuk kelebihannya, yang pertama sangat efektif sebagai kontrasepsi, yang kedua resiko terhadap kesehatan sangat baik, tidak mengganggu hubungan seksual, mudah digunakan, mudah dihentikan setiap saat, mengurangi pendarahan saat haid, mengurangi insiden gangguan menstruasi, mengurangi insiden kista ovarium, mengurangi insiden tumor jinak mamai, yang ke-10 mengurangi karisnoma endometrium, yang ke-11 mengurangi infeksi radang panggul, dan 12 mengurangi kehamilan ektopik. Yaitu untuk film ini kelebihannya sangat efektif apabila digunakan dengan benar. Dan untuk kelemahannya itu mahal, menjadi kurang efektif bila menyusui berkurang, atau breakthrough bleeding, pendarahan bercak atau amenorrhea, dan haid tidak teratur. Selanjutnya efek samping atau gejala-gejala yang mungkin timbul, seperti mual muntah, pusing, sakit kepala, nyeri, hiperpigmentasi, kulit berminyak, keputihan atau floor abuse, penambahan berat badan, gangguan dalam pola pendarahan atau menstruasi. Adapun kontraindikasi yaitu dari berbagai jenis pil, seperti kehamilan, kecurigaan, atau adanya
Sarsinomia mammae, adanya neoplasma yang dipengaruhi oleh estrogen, menderita penyakit tromboemboli atau varises yang luas, valhepar yang terganggu, serta pendarahan pervagina yang tidak diketahui sebabnya. Adapun cara penggunaan, yang pertama kita perhatikan petunjuk umum, yang kedua aturan pil, petunjuk pasien untuk postpartum yang tidak menyusui, dan petunjuk untuk pasien postpartum yang menyusui. Selanjutnya yaitu pil senguenital. Seperti urutan hormon yang dikeluarkan oleh ovarium pada tiap siklus, maka berdasarkan urutan hormon tersebut, estrogen hanya diberikan selama 14-16 hari di hari pertama, diikuti oleh kombinasi progesteron dan estrogen selama 5-7 hari terakhir. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan alat kontrasepsi KB suntik. Apa itu KB suntik? KB suntik merupakan kontrasepsi yang disuntikan yang mengandung progestin dan diberikan setiap 3 bulan atau 1 bulan sesuai dosis dan efektivitasnya. 0,3 kehamilan per 100 dalam setahun. Lalu bagaimana cara KB suntik? Yang pertama, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan mengurangi kecepatan pada ovum. Adapun keuntungan dan kerugian pada KB suntik. Untuk keuntungannya yaitu pola pendarahan tidak teratur, bertambahnya jerawat dan perubahan mood, suntikan tidak dapat ditarik lagi, diperlukan penyuntikan yang teratur, tidak ada perlindungan terhadap penyakit infeksi menular seksual. Dan untuk kerugian yaitu pola pendarahan tidak teratur, bertambahnya jerawat dan perubahan mood, suntikan tidak dapat ditarik, diperlakukan penyuntikan yang teratur, tidak ada perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Untuk indikasi KB suntik, yang pertama yaitu untuk usia reproduksi, nulpara yang telah mempunyai anak, menghendaki KB jangka panjang, menyusui, tidak merokok, tekanan darah lebih dari 180 atau 110 per mmHg, atau mendekati usia menopause. Untuk kontraindikasi yaitu hamil atau dicurigai hamil, pendarahan per vaginam yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadi gangguan haid, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Selanjutnya untuk efek samping, mual, pusing, sakit kepala, dan muntah, perubahan berat badan, amenorrhea, dan smoting, serta pendarahan bercak-bercak yang keluar dari haid terjadi selama akseptor mengikuti KB suntik berlangsung selama 8 hari. Dan untuk penanganannya, informasikan kepada klien beri terapi ibuprofen atau pil kombinasi, atau melakukan rujukan segera kepada vaskes terdekat. Untuk waktu KB suntik mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Kapan saja asal dipastikan tidak hamil. Nah, adapun untuk penyuntikannya yaitu sepertiga sias, disuntikan secara intramuskular. Selanjutnya yaitu terkait alat kontrasepsi darurat atau yang sering kita sebut dengan kondar. Kondar adalah istilah untuk obat-obatan berisi hormon untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Berbeda dengan pil biasanya, kontrasepsi darurat tidak perlu digunakan rutin dan masih efektif hingga 3 hari setelah berhubungan seks. Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dilakukan dalam keadaan yang tidak diharapkan agar dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah berhubungan seksual. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama itu mekanik. Satu-satunya kondom mekanik adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim berupa IUD atau spiral. Yang kedua yaitu dengan medik. Paling sedikit ada 5 cara pemberian kontrasepsi darurat yang telah diteliti secara luas. Efektivitas pada pil kondar yaitu tingkat efektivitas pil antara kurang lebih yaitu 75% hingga 89% jika diminum dalam 72 jam setelah berhubungan seks.
Adapun untuk efek samping, yang pertama yaitu mual, muntah, dan pendarahan. Dan untuk cara kerjanya yaitu waktu pemberian hormon harus sudah dilakukan dalam waktu kurang dari 72 jam setelah melakukan hubungan seks tanpa perlindungan alat kontrasepsi seperti kondom dan lainnya ataupun metode KB yang lainnya. Untuk keuntungannya yaitu efektivitas dapat dipercaya, frekuensi koitus tidak perlu diatur, siklus haid jadi teratur. Dan untuk kerugiannya tersendiri yaitu motivasi harus kuat, efek samping sementara, dapat timbul amenoria persisten. Nah, untuk indikasi adalah untuk mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang pertama, kesalahan dalam pemakaian seperti kondom bocor, lepas atau salah penggunaan, diafragma pecah atau robek, dan tidak lepas terlalu cepat, kegagalan bersenggama terputus. Yang kedua, wanita korban pemerkosaan kurang dari 24 jam. Wanita yang tidak sedang memakai kontrasepsi apapun. Untuk cara kerjanya yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada pil kontrasepsi, dari macam-macam pil kontrasepsi tadi. After morning pill termasuk jenis alat kontrasepsi darurat yang idealnya hanya dipakai pada kondisi pelaku hubungan seks yang tidak diinginkan untuk terjadinya pembuahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengulasan dari mata kuliah pelayanan keluarga berencana atau KB. Untuk semua referensi adalah sebagai berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.